Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Eduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. TWK lagi. Semoga teman-teman nggak bosan ya mendengarkan penjelasan dari aku. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, sikap nasionalisme dalam hubungan multikultural dapat dibuktikan dengan titik-titik. Oke, di sini kata kuncinya adalah multikultural. Apa sih yang dimaksud dengan multikultural? Multi itu kan artinya banyak atau bermacam-macam. Terus kultural itu adalah budaya. Berarti kayak gimana sikap kita yang menunjukkan sikap nasionalisme di tengah-tengah adanya multikultural atau di tengah-tengah keberagaman budaya. Nah, berarti dari opsi A sampai E kira-kira yang mana? A. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Apakah ini ada kaitannya dengan budaya? Tentu tidak. Maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang A. Kemudian yang B. Memelihara nilai budaya luhur. Oke, kalau kita cuma kalau kita hanya memelihara nilai budaya luhur saja, ini kan belum menunjukkan adanya sikap bagaimana kita kalau berhubungan dengan orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di sini belum menunjukkan adanya hubungan ya antara sesama yang memiliki keberagaman budaya. Jadi yang B ini sebenarnya belum terlalu berkorelasi dengan soalnya. Lalu yang C, menggunakan produk dalam negeri, ini juga belum berkaitan dengan multikultural. Lalu yang D, berteman dengan orang dari suku yang berbeda. Iya, di sini kan berarti menunjukkan adanya keberagaman ya. Sebenarnya multikultural itu kultural nggak hanya dari segi budayanya, tapi juga bisa dari keberagaman sukunya. Nah, meskipun antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu berasal dari suku yang berbeda, maka hendaknya ya tetap berteman ya kan, karena kan di sini yang ditanyakan adalah dalam hubungan multikultural. Berarti di tengah perbedaan tersebut, kayak gimana sikapnya kita untuk tetap membina hubungan yang baik. Oke, berarti yang D ini lebih oke dibandingkan jawaban ABC. Lalu kita cek dulu yang opsi jawaban yang E, menggunakan produk luar negeri karena kualitasnya lebih baik. Jelas ini big no ya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Soal nomor 2, kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar disebut dengan A. Operasi pasar terbuka, B. Kebijakan uang ketat, C. Kebijakan anggaran defisit, C. Kebijakan anggaran berimbang, atau E. Kebijakan moneter ekspansif. Oke, di sini tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Maka kebijakan moneter yang diambil pemerintah ini disebut dengan istilah apa? Ya tentunya dengan istilah kebijakan uang ketat. Nah, nanti penjelasannya seperti apa teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa browsing kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebijakan uang ketat. Nah, kurang lebih penjelasannya kebijakan uang ketat ini tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, yang ini hubungannya berkaitan dengan kebijakan moneter atau berkaitan dengan kebijakan keuangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, oke ini double ya soalnya, ini keliru, ini nggak perlu harusnya. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, pemerintah berhak untuk melakukan operasi militer. Berikut adalah bentuk-bentuk operasi militer di darat kecuali A. Operasi pertahanan pangkalan, B. Operasi ofensif balas, C. Operasi pertahanan daerah, D. Operasi perlawanan rakyat, atau E. Operasi pertahanan mobil. Oke, kalau teman-teman pernah membaca materi ini, ya tentunya tahu ya mana yang tidak termasuk ke dalam bentuk operasi militer di darat. Tapi kalau kita hanya mengira-ira, mungkin kita bisa menjawab yang opsi E mungkin ya. Kita sempat terkecoh dengan opsi E, karena sekilas kayak nggak nyambung gitu operasi pertahanan mobil. Tapi setelah kita baca dari beberapa sumber, yang tidak termasuk ke dalam bentuk operasi militer di darat itu adalah operasi pertahanan pangkalan. Jadi operasi pertahanan pangkalan ini bukan termasuk bentuk operasi militer di darat. Jadi yang termasuk bentuk operasi militer di darat itu ada operasi ofensif balas, kemudian ada operasi pertahanan daerah, ada operasi perlawanan rakyat, dan operasi pertahanan mobil. Jadi yang tidak termasuk ke dalam bentuk operasi militer di darat tadi apa? Yakni operasi pertahanan pangkalan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif ya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme adalah, nilai nasionalisme ini berkaitan dengan rasa cinta terhadap tanah air ya. Ini masih berkaitan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari globalisasi itu apa? A. Menggunakan produk kualitas tinggi dari dalam negeri. Nah, berarti kita milih-milih dong. Iya, memang sebagai konsumen kita tuh kan pasti milih-milih ya mana yang mau akan kita beli. Tapi kalau yang kita beli itu hanya yang kualitasnya tinggi saja, lalu gimana dengan produsen yang produknya itu masih belum terkenal atau mungkin ya kualitasnya masih di bawahnya lah dari yang paling tinggi gitu. Tentu kan kita juga harus tetap bersikap bijak ya. Lalu yang B, mewujudkan supremasi hukum. Ini juga enggak. Kemudian yang C, melaksanakan perintah agama dengan sebaiknya. Ya memang kita itu harus melaksanakan perintah agama kita dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kita kaitkan dengan upaya untuk mengantisipasi dari dampak negatif globalisasi ini, ya mungkin masih kurang relate ya. Ya sebenarnya ada saja sih korelasinya, mungkin dengan kita tahu kita menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya, kita jadi bisa membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Tapi kalau di sini kaitannya dengan nilai nasionalisme, maka yang poin C ini belum mewakili. Oke, sekarang kalau ke opsi yang D. Opsi yang D adalah menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dengan sebaiknya. Iya, karena memang Pancasila ini kan merupakan dasar negara kita ya. Nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat. Jadi sudah pasti dia itu merupakan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang tidak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, karena memang nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu adalah nilai yang baik, tentu sikap yang bisa kita lakukan atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi yang kaitannya dengan nilai nasionalisme adalah yang menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini. Karena di dalam nilai Pancasila ini kan sudah menyangkut seluruh aspek ya, mulai dari aspek agama atau ketuhanan, kemudian di sila kedua menyangkut mengenai aspek kemanusiaan, di sila ketiga menyangkut mengenai aspek persatuan atau nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian di sila keempat itu menyangkut mengenai nilai demokrasi atau musyawarah. Kemudian di sila kelima itu menyangkut mengenai nilai keadilan. Jadi seluruh aspek kehidupan masyarakat itu sudah tercantum di dalam Pancasila. Oleh karenanya kalau kita menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila, ya sudah pasti hal tersebut berkorelasi dengan nilai nasionalisme. Oke, berarti yang D ini benar ya, tapi kita cek dulu opsi jawaban yang E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Padahal yang ditanyakan di dalam soal itu yang korelasinya dengan nilai nasionalisme, bukan hanya dari ekonomi dan sosial budaya saja. Sehingga jawaban yang paling tepat, yang paling mewakili seluruh poin dari opsi A sampai E itu adalah opsi jawaban yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5 atau soal nomor terakhir. Globalisasi berkembang sangat cepat sehingga mempengaruhi bidang kehidupan masyarakat multikultural, sehingga menimbulkan disintegrasi bangsa dan berdampak pada, ini kaitannya adalah dengan adanya globalisasi atau perkembangan globalisasi yang bisa saja menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa dan berdampak pada apa? A. Ketimpangan ekonomi. B. Perbedaan gaya hidup. C. Meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang D, munculnya konflik sosial. Atau E, melemahnya idealisme primordialisme. Primordialisme itu lebih ke kedaerahan. Oke, nah di sini yang merupakan dampak dari perkembangan globalisasi yang dikhawatirkan itu bisa menimbulkan disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa, itu sebenarnya lebih mengarah ke adanya konflik sosial. Jadi apabila di dalam masyarakat atau di dalam pergaulan sosial itu ada konflik yang tumbuh atau adanya konflik yang muncul, maka besar kemungkinan itu akan mengancam adanya
kerukunan bangsa atau bisa menimbulkan adanya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Jadi asal mulanya yang menimbulkan adanya perpecahan itu biasanya berawal dari adanya konflik. Jadi munculnya konflik sosial itu bisa saja menimbulkan adanya disintegrasi bangsa. Oke, sehingga jelas ya jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 5 ini adalah opsi jawaban yang D. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.